الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di siang hari ini kita dipanggil oleh Allah, insyaallah masih di atas kekuatan iman kita, karena kita senantiasa berusaha terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal saleh kita di hari ini insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Hari ini Jumat adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban. Berarti subhanallah, alhamdulillah alladzi biidznillah nablughu Ramadan insyaallah. Walaupun belum ada yang bisa menjamin entah esok atau lusa Allah panggil kita, tapi kita optimis insyaallah masih ada panjang umur kita bisa masuk Ramadan ke tahun ini. Sudah di pelupuk mata, sudah di gerbang Ramadan akan tiba. Kurang lebih 4 atau 5 hari lagi. Allahu akbar. Bulan yang gagah, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan siapa yang beruntung di sana maka dia dahsyat keberuntungannya. Dan sebaliknya siapa yang merugi di dalamnya maka hinalah dia. Jabir mengatakan, man lam yarbah fi Ramadan fa fi ayyi syahrin yarbah. Siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan dengan berniaga bukan dengan raja dunia, tapi berniaga dengan raja di raja Allah yang membuka kesempatan pasar-pasar gagah dibuka untuk hamba-hambanya yang beriman, maka di bulan apa dia akan beruntung kalau di bulan Ramadan tidak beruntung? Wa man lam yughfar fi Ramadan fa huwa minal khasirin al mahrumin, kata beliau. Dan siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan maka dia termasuk orang yang rugi, yang terhalang dari segala kebaikan. Wal iyadzubillah, ragima anfun, ragima anfun, ragima anfun. Hinalah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan summan salah falam yughfar lah. Masuk Ramadan usai dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan kaum muslimin motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang gagah, sang cerdas, memberikan kabar kepada kita, atakum Ramadan, datang ke tengah kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah, Allah fardukan bagi kalian ibadah yang agung, yaitu puasa di bulan tersebut, bahkan menjadi rukun Islam.
Futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan semua pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah. Jalan menuju surga begitu terbuka, jalan menuju neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, fa fiha lailatun, dan di malamnya, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu akbar, subhanallah. Begitu rahimnya Allah menghadirkan kepada kita satu momen. Kalau kita manfaatkan momen tersebut dengan kita menghambakan dan mengencangkan penghambaan kita, seperti kita beribadah lebih daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih, subhanallah. Lalu kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia sangat hina dan terhalang. Datang dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, Allahu akbar, tinggal menghitung jari. Apabila datang malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin, semua setan-setan dibelenggu. Wa maradatil jin, bahkan para penghulunya pun ikut dibelenggu, semua anak buahnya penghulunya dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu surga. Walam yuglaq minha bab, tidak ada yang ditutup satupun. Wa ghuliqat abwabul jahim, abwabun nar, walam yuftah minha bab, dibuka seluruh pintu, ditutup seluruh pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Wa yunadi munadin, lalu akan ada panggilan dari mulai malam itu, dan panggilan itu setiap malam, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pecundang kebaikan, wahai para pemburu kebaikan, aqbil, segera datang, sing-singkan lengan baju, kuatkan ototmu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pecundang keburukan, wahai pecinta maksiat, kelalaian dan hawa nafsu, stop. Bukan waktunya Ramadan untuk lalai, apalagi sampai maksiat. Lalu kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam terjadi pembebasan rombongan-rombongan dari api neraka. Semoga kita termasuk yang dibebaskan insyaallah. Maka kaum muslimin, Ar-Rahmanur Rahim, yang tahu kita ini banyak kelalaiannya, yang tahu kita ini umurnya pendek dan singkat, Allah hadirkan Ramadan, subhanallah, dalam rangka membersihkan kita dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddam, bersih keluar dari dosa, seperti keluar dari perut ibunya. Allah hadirkan Ramadan untuk memberikan kesempatan meraih pahala yang sebesar-besarnya. Ada puasa, ada salat malam, ada Lailatul Qadar, ada berbagi. Dibuka kesempatan pahala. Bahkan 23 tahun ke depan kita sudah punya celengan. Ketika kita gagah dapat meraih Lailatul Qadar yang tidak ada ceritanya kecuali bulan Ramadan. Dan Allah ingin menjadikan, mengangkat hambanya di atas derajat yang tinggi. Allah katakan, judul akhir Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga dihadirkan oleh Allah, nanti akan teriak di hari kiamat, memberikan kita syafaat. Puasa, lapar dan dahaga, perkara-perkara yang kita jaga di siang hari akan teriak di hari kiamat. Quran di malam hari yang akan kita baca, Quran di malam hari khususnya akan kita baca, khususnya bulan Ramadan, akan teriak di hari kiamat, meminta syafaat kepada para pengamalnya di dunia. Fayusaffi'an, maka dua-duanya memberikan syafaat. Dan sudah tadi sampaikan, Ramadan dihadirkan untuk membebaskan kita dari dahsyatnya panas api neraka. Dan ada surga khusus, lis-shaimi farhatan, bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan, bagi yang masuk ke dalam Ramadan ada kedua kebahagiaan.
farhatun inda fitrihi, fathatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Inna fil jannati baban, di surga ada pintu khusus, yuqalu lahu rayyan. Allahu akbar. Ada pintu khusus namanya Rayyan. Yadkhulu fihi as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk ke pintu itu hanya orang yang puasa. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah masuk semuanya ditutup, dan kalau masuk mereka minum, dan kalau sudah minum satu teguk maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Allahu akbar. Maka kaum muslimin, hati mana yang tidak terpanggil? Hati mana yang tidak termotivasi? Oleh karena itu Allah memanggil dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu. Semoga yang di depan saya dan saya termasuk, semoga insyaallah termasuk orang yang dipanggil dan yang terpanggil. Panggilan indah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat-ayat Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil hamba-hambanya yang mulia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagial khairi aqbil, wahai para pecundang kebaikan, segera datang. Begitu pengumuman di malam pertama dan setiap malam, segera. Wahai para pecundang keburukan, maka stop, jangan terus menerus di atas keburukan. Pertanyaan kaum muslimin, apakah semua yang masuk Ramadan mendapatkan taufik? Apakah semua yang masuk Ramadan diampuni dosanya? Apakah semua yang masuk Ramadan terbebaskan dari api neraka? Sepertinya tidak. Bahkan mungkin kebanyakan, waliyadzubillah, rubba saimin, betapa banyak orang yang puasa, betapa banyak katanya orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Oleh karena itu, khatib di penghujung khutbah yang pertama ini ingin mengabarkan siapa yang terpanggil di bulan Ramadan. Siapa yang nanti puasanya gagah, bukan sekedar menghalangi dia dari makan dan minum dan syahwat, la, menghalangi dia dari perbuatan, seluruh perbuatan haram. Jangan mencaci, ketika dicaci, dimaki pun dia mengatakan aku sedang puasa, ini mru'in sha'im. Siapa nanti yang malam harinya tegak berdiri melakukan tarawih dengan cinta, dengan pengagungan, khusyuk dari awal tarawih sampai bubar imam. Siapa nanti yang menghatamkan Quran 60 kali sebagaimana Syafi'i, 30 kali sebagaimana Imam Al-Aswad dan para ulama? Siapa nanti yang akan menghatamkan Al-Quran setiap hari? Siapa nanti yang ikut berbagi di bulan Ramadan, bulan derma, bulan yang Nabi sangat derma di bulan Ramadan? Siapa nanti yang akan subhanallah di penghujung Ramadan dia hidupkan malamnya secara khusus, dia cari Lailatul Qadar, jangan sampai lewat Lailatul Qadar. Dan siapa di penghujung Ramadan yang akan bersahaja di rumah Allah? Siapa? Jawabannya, ma'asyal muslimin, orang-orang yang akan mendapatkan taufik dari Ramadan adalah orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang hatinya bersih, penuh dengan cahaya iman. Oleh karena itu berulang-ulang Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan penuh dengan iman, hatinya penuh dengan cahaya iman, kesucian hati, kebersihan jiwa, penuh semangat, penuh cinta dan berharap pahala dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, syurga di pelupuk matanya, imanan wahtisaban. Maka ini yang dibutuhkan kaum muslimin rahimakumullah, hati yang bersih. Oleh karena itu, akhi, subhanallah, kekuatan Ramadan seseorang, si fulan masya Allah begitu semangat puasanya, begitu semangat tarawihnya, begitu semangat baca Quran, begitu semangat berbagi, begitu semangat di penghujung Ramadan, dan diakhiri Ramadan dengan bersahaja di rumah Allah. Apa yang menyebabkan dia semangat? Penuh cahaya, ada kekuatan iman di dadanya, imanan wahtisaban.
Oleh karena itu ma'asyar muslimin, yang perlu kita hadirkan hari ini, 5 hari ke depan, mari kita bersihkan hati kita, mari kita pupuk jiwa kita, pupuk iman kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum ulaika fi dhalalim mubin. Apakah Allah katakan, apakah sama orang-orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah bersihkan dadanya, ya, daripada mereka yang kotor hatinya? Maka celakalah orang-orang yang hatinya kotor, sehingga mereka di atas kesesatan yang nyata. Allah katakan, man yuridillahu ayahdiyahu, siapa yang Allah ingin hidayahnya, Masya Allah, begitu butuh kita hidayah di bulan Ramadan. Man yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya, Allah bersihkan dadanya untuk menerima Islam. Tentunya di antaranya kekuatan Islam di atas kelapangan dada seorang. Inna fil jannat inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad seseorang ada segumpal daging, ada satu anggota badan kecil. Idza saluhat saluha sairul jasad, apabila bagus maka bagus seluruh jasadnya, dan apabila buruk maka buruk seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, itulah adalah hati. Maka ma'asyar muslimin, subhanallah, kita pupuk hati kita dengan keimanan, dengan kecintaan kepada Allah, dan kita jauhkan dari perkara-perkara keburukan, karena dosa sejatinya akan menghalangi kita dari melakukan ketaatan. Kencengnya taat kepada Allah SWT. Di bulan Ramadan banyak tidur, di bulan Ramadan banyak melalai, di bulan Ramadan banyak sia-sia, di bulan Ramadan terlambat ke masjid, tidak semangat tarawih. Kenapa? Di sini ada noda, di sini kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inna min uqubatiz dzunub, di antara akibat dosa-dosa yang ada di hati, ya'uquhu bainahu wa baina ta'atillah, menghalangi semangat dia dengan ketaatan kepada Allah. La ma'asul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di hari yang singkat ini, tinggal beberapa hari ke depan, mari kita bersihkan hati kita. Pertama tentunya ayo ikhwah, kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dibersihkan hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan kita berdoa, ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hati kita benahi agar kita masuk ke bulan Ramadan dengan semangat. Yang kedua, tentunya ma'asal bin Sain, banyak beristighfar kepada Allah. Subhanallah, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. La saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus, dan tidak ada dosa besar selama istighfar. Sehingga kita masuk Ramadan lebih bersih. Kemudian penuhi dada kita dengan cahaya ilmu, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dibersihkan dadanya dengan diajarkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Itu mungkin di antara usaha kita di hari-hari singkat ke depan ini. Kita banyak beristighfar kepada Allah, kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Lalu kita penuhi dengan semangat cas ilmu dengan iman, cas iman dengan ilmu. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yaumiddin, wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Kaum muslimin, sedikit di khutbah yang kedua ini, setelah kita mendengar bagaimana gagahnya, agungnya, dahsyatnya Ramadan, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beruntunglah orang yang beruntung besok, dan rugilah orang yang merugi esok hari. Maka ma'asyar muslimin, ketika nanti kita masuk Ramadan, butuh 3 perkara. Mohon 3 perkara ini jangan sampai tidak tegak pada jiwa diri kita. Yang pertama tentunya kesungguhan kita.
sungguh-sungguhlah, ya, wasari'u wajahidu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk Ramadan kuantitas amalnya ditingkatkan. Beliau biasa derma, lebih dahsyat lagi dermanya di bulan Ramadan. Beliau biasa bersungguh-sungguh, lebih dahsyat lagi bersungguh-sungguhnya. Apalagi kalau masuk di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, dia kencang pinggangnya, dia tinggalkan keluarganya, dia bersahaja di rumah Allah. Sungguh-sungguh. Ramadan bukan bulan malas. Ramadan bukan bulan terlambat. Ramadan bukan bulan leha-leha. Ramadan bukan bulan tidur. Dua perang besar terjadi bulan Ramadan, perang Badar dan pembukaan kota Mekah. Itulah contoh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguhlah dari awal gas. 2 hari sekali hatam Quran. Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk kongko-kongko, tidak ada. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang singkat. Tapi jadikanlah singkat itu padat. Ramadan, kalau hari ini waktu adalah emas, Ramadan adalah mutiara. Kaum muslimin rahimakumullah. Detiknya, kalau bisa tidurnya pun diatur dan diniatkan ibadah. Jangan lewat. Belum tentu kita masuk Ramadan yang akan datang. Kemudian ma'asyar muslimin, yang kedua, ikhlasun niyah. Allahu Akbar, ini yang paling sulit. Ya, betul-betul ikhlaskan niat. Semua karena Allah. Tarawih kita, baca Quran kita, puasa kita, dan berbagi kita, iktikaf kita, lakukan karena Allah. Dan orang kalau ikhlas, insya Allah semangat, karena dia berharap dari sisi Allah perkara-perkara yang agung. Yang ketiga, ittiba. Pastikan bahwasanya semua rangkaian ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu fikih Ramadan, masih ada waktu. Fikih Ramadan, jangan sampai subhanallah masuk Ramadan di dalam keadaan bodoh. Betapa banyak hari ini subhanallah kaum muslimin Ramadan sekedar budaya, Ramadan sekedar kebiasaan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka sebelum Ramadan syirik, ketika masuk Ramadan syirik. Sebelum Ramadan bid'ah, ketika masuk Ramadan bid'ah. Sebelum Ramadan maksiat, bahkan ngabuburit sambil maksiat kepada Allah. Dan kaum muslimin, jadikan otak kita, yuk dicuci otak kita. Ramadan bulan akhirat, Ramadan bulan ibadah. Jangan sampai otak kita tercuci oleh mereka ahlu dunia. Ramadan ingatnya THR, Ramadan yang dipusingkan baju baru, Ramadan yang dipusingkan tiket mudik, Ramadan. Benar. Apa ada cerita Ramadan di zaman Nabi pasar rame? Apa ada cerita Ramadan di zaman Nabi baju baru kecuali sedikit? Lah. Kaum muslimin rahimakumullah, ayo jangan sampai kita terbius tercuci dengan ahlu dunia yang Ramadan sibuk dengan dunia. Semakin akhir Ramadan, semakin lalai, semakin jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin penghujung Ramadan, semakin gagah dan gigih. Nabi tidak terlihat di luar masjid. Maka yuk kita teladani bagaimana mereka berhasil, kita pun harus berhasil. Aqulu qouli hadza, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqbana wa sunna 'alal qaumil kafirin. La tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hajaati dunya illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibu da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.